Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from group 7. Next, we will explain about the cooperative principle. Jadi di cooperative principle is according to Grace Levinson identify as equivalence of conversation expressed on cooperative principle to make contribution such as a record in conversation at the stage and which is occur by the executive purpose or direction of the target action in which we are actioned related with this. There are four maxims included in this principle. There are quality, quantity, and relevant manner. Jadi cooperative principle adalah prinsip-prinsip kooperatif dalam percakapan yang itu akan menjadi efektif ataupun lebih efisien. Nah, di dalam cooperative principle ini ada 4. Yang pertama, maxim, quality, quantity, relevan, dan manner. Ini akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Okay, I will explain about maxim of quality. Maxim of quality is divided into two, namely supermaxim and submaxim. First, I will explain supermaxim, namely, try to make your contribution one. For example, in my job, at the beginning of my interview, I was asked by his boss, "What can you do in this job?" And answer, "I can contribute in the form of my skills." This includes the example of the supermaxim. Jadi, di sini di supermaxim ini adalah untuk memberikan kontribusi Anda sendiri. Dan contohnya adalah, misalnya di dalam pekerjaan di awal saya interview, saya ditanya atasannya, itu apa yang Anda bisa dalam pekerjaan ini? Dan saya menjawab, saya dapat memberikan kontribusi berupa skill. Dan itu contoh dari supermaxim tersebut. And the second, I will explain the submaxim. This submaxim is divided into two. Namely, the first, don't say what you believe to be false that is true. For example, my parents asked me, "Son, have you paid your tuition fee?" And I answer, "Yes, Mom. But I haven't paid all that because the money has been used for necessities." Jadi submaxim yang pertama ini adalah jangan katakan apa yang Anda yakini salah itu benar. Sebuah contoh kecil yaitu orang tua saya pernah bertanya kepada saya. Misalnya orang tua saya pernah bertanya kepada saya, "Nak, apakah uang kuliahnya sudah dibayarkan?" Tetapi saya menjawab, "Iya, sudah, Mam. Sudah, Ma. Tetapi itu semua belum saya bayarkan karena uangnya sudah dipakai untuk keperluan." And the second, don't say that for which you lack adequate evidence. For example, in a high school class, I was asked by my teacher, "Are you sure of your own answer?" And I answer like this, "Maybe I think it's correct, sir." That includes violating the second submaxim. Jadi submaxim yang kedua ini adalah jangan mengatakan bahwa Anda kekurangan bukti. Sebagai contohnya yaitu di sebuah kelas waktu saya SMA itu, saya ditanya oleh guru saya, "Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu sendiri?" Dan saya menjawab, "Mungkin menurut saya itu sudah benar, Pak." Itu sudah termasuk melanggar submaxim yang kedua ini. Dan
Maxim of relevance. This maxim requires the speaker to always make a relevant contribution to the topic being discussed. Jadi, maxim ini meminta speaker untuk selalu relevan dalam pembicaranya atau pemberian informasinya. Contohnya itu speaker 1, "Is there any teacher in the house?" Speaker 2-nya menjawab, "I'm a teacher." Dalam contohnya ini, jawaban speaker 2 mengindikasikan maxim relevance karena speaker 2 ini menjawab secara jelas dan relevan sesuai dengan apa yang dipertanyakan oleh si speaker 1. Maxim of manner. Maxim of manner is related to how something is being said in the conversation. Jadi maxim ini meminta penutur untuk selalu berbicara secara langsung dan lugas serta tidak berlebihan. Penutur juga harus bisa menafsirkan kata-kata yang dipergunakan oleh teman bicaranya berdasarkan konteks pemakaian kata-kata. Avoid ambiguity, avoid obscurity, be brief, dan be orderly. Keempat bagian yang saya sebutkan tadi ini merupakan bagian dari maxim of manner ketika penutur dan mitra tuturnya itu berbicara. Avoid ambiguity atau tidak ambigu. Contohnya itu Dina go to the bank. Dina go to the bank ini salah satu contoh pernyataan ambigu di mana si speaker mengatakan bahwa Dina ini pergi ke bank. Tapi kejelasan bank yang dituju ini masih dipertanyakan karena tidak ada kejelasan Dina ini pergi ke bank yang mana. Avoid obscurity, contohnya itu speaker 1, "I see you went to the opera last night. How was the lead singer?" Speaker 2-nya menjawab, "The singer produced a series of sound corresponding closely to the score of an aria from Rigoletto." Di contoh ini, si speaker 2 tidak memberikan kontribusi yang sesuai dengan pertanyaan speaker 1 karena si speaker 2 ini memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan pertanyaan si speaker 1. Be brief. Contohnya itu speaker 1, "I heard that you went to the hospital. What did you do?" Speaker 2-nya ini menjawab, "I visited my grandmother sick." Jadi be brief ini meminta si penutur untuk memberikan jawaban yang singkat dan jelas kepada si mitra tuturnya ini. Be orderly. Contohnya itu for the station, we turn left at the next crossing and then we walk for a half a mile. Jadi maksudnya ini penutur harus mengikuti apa yang dikatakan oleh mitra tuturnya sesuai dengan arahan yang ada dan sesuai situasi yang ada pada saat itu. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang floating the maxim. Floating the maxim is a stage whenever a maxim is floated, there must be an implicature to save utterance from simply appearing to be a faulty contribution to a conversation. Jadi floating maxim itu adalah pelanggaran maxim. Ketika maxim dilanggar, maka akan muncul yang namanya implicature atau makna yang tersembunyi atau hidden message. Di sini ada 4 floating maxim. Yang pertama maxim quality, quantity, relevance, dan manner. Di sini saya mengambil contoh laki-laki itu buaya. Maka di sini akan terjadi implicature. Jadi jelas bahwa tidak ada manusia seperti buaya, sehingga memiliki implicature atau hidden message. Yang maksud dari penutur ini adalah bahwa manusia atau orang yang memiliki memiliki jiwa playboy seperti itu. Terus yang kedua, floating quantity. Saya mengambil contoh, "Well, how do I look? Your shoes are nice." Jadi di sini terjadi implicature. Jadi di sini penutur bermaksud yang dinilai itu dari baju, celana, sepatu, dan yang lain-lain. Tetapi si pendengar ini hanya menjelaskan tentang sepatunya saja. Jadi ini jelas masuk ke dalam pelanggaran floating quantity, sehingga muncullah implicature. Implicature yang dimaksudkan adalah ketika si pendengar mengatakan sepatunya bagus,
bagus, berarti si penutur beranggapan bahwa baju, sepatu, dan celana yang dia pakai itu juga bagus, seperti itu. Terus lanjut ke floating relevance. Contoh dari floating relevance ini, misalnya, what time is it? Terus yang menjawab, I heard a cock crowing. Nah, di sini juga terjadi pelanggaran ataupun pelanggaran relevan, yaitu si penutur menanyakan jam berapa sekarang. Kemudian si pendengar itu menjawab, saya sudah mendengar suara ayam berkokok. Nah, ini termasuk adanya implication. Mungkin si pendengar ini ingin menyampaikan bahwa sudah hampir subuh atau sekitar jam 4. Lanjut ke floating manner. Floating manner. Floating manner di sini saya mengambil contoh, where are you off to? I was thinking of going out to get some of that funny white stuff for somebody. Okay, but not below dinner ready. Nah, di sini saya mengambil contoh seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke teman saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Floating manner. Floating manner di sini saya mengambil contoh, where are you off to? I was thinking of going out to get some of that funny white stuff for somebody. Okay, but not below dinner ready. Nah, di sini saya mengambil contoh seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke teman saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Okay, class, here I want to explain about hedging of maxims. Hedging of maxim in cooperative principle, it means for adding praise to give some effect to hearer. In here, the hearer will know that the information that speaker brought at his utterance is limited, or he does not want to talk about whole story of it. Thus, the hearer can talk about another topic since the information from the speaker about the previous topic. Hedging maxim ini berarti menambahkan beberapa frase untuk memberikan efek kepada pendengar. Hedging of maxims tersendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah quality hedges, yang kedua quantity hedges, yang ketiga relevant hedges, dan yang terakhir adalah manner hedges. Yang pertama, quality hedges. Di sini Brown dan Levinson menyatakan bahwa hedges ini mungkin sepertinya sang pembicara tidak mengambil tanggung jawab penuh dari ucapannya. Misalnya di sini yang saya pikirkan adalah saya percaya dan saya asumsikan. Nah, itu adalah contoh ungkapan dari quality hedges tersendiri. Terus yang kedua, di sini ada quantity hedges. Quantity hedges, kita temukan contoh tipikal di sini, ungkapan bahasa Inggris yang diperhatikan bahwa tidak sebanyak atau tidak sebagai informasi yang tepat apakah disediakan seperti mungkin diharapkan, secara kasar, kurang lebih, atau begitu, haruskah aku tidak memberitahumu lebih dari itu. Nah, ini adalah untuk beberapa jangkauan Ellen semua, singkatnya pada dasarnya untuk berbicara. Yang terakhir di sini manner hedges. Manner hedges di sini sang pembicara itu berupaya memberitahu si pendengar bahwa perkataannya tidak jelas dan sedikit tersamar, dan untuk menambahkan beberapa ungkapan seperti misalkan yang dimaksud dengan topi bertuah adalah tidak lebih penting lagi. Yang dimaksud dengan topi bertuah adalah lebih penting lagi. Obscure by adding some precious like what I mean was more clearly, to put it more simply, got it? You see, yeah, okay.
Is that true? Do you see? Nah, ini adalah contoh ungkapan dari manner Hedges tersendiri. Oke teman-teman, I think it's enough. Jika ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Terima kasih.